warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our Suara Bahasa Volume 8 dengan topik yang baru ya teman-teman. Jadi topiknya hari ini adalah aktivis berdaya dengan bahasa. Nah, saya juga tidak sabar ya untuk mengulangi pembicaraan ini karena tadi sempat terputus ya dengan Mas Aep. So, we are going to be hosting again ya the conversation from the beginning to the end. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Nah, jadi kita akan mengundang lagi nih Mas Aep untuk bisa hadir lagi di slide 8. Oke, so Mas Aep apakah sudah bergabung? Coba kita lihat ya. Oke, nah ini sudah bergabung. Kita tes dulu apa sinyalnya lebih bagus daripada sebelumnya. Halo, halo Mas Aep. Halo, Nah, ini sudah, halo, halo. iya oke, sudah mendingan ya Udah, daripada yang tadi. oh iya, saya harus keluar Ganti ruangan dulu posisi. ya. Oke, oke. Oke teman-teman, tidak apa-apa ya, kita ulangi kembali ya pembicaraannya, karena tadi sempat banyak terputusnya dan kemungkinan besar informasinya juga banyak yang hilang gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita akan memperkenalkan diri dulu lagi ya. Nah, jadi Sastra Lingua Indonesia ini adalah salah satu pusat penerjemahan, penyuntingan, pelatihan bahasa dan juga penelitian yang bertugas untuk membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan kemampuan berbahasa, terutama berbahasa asing ya. Nah, beberapa program kami diantaranya adalah layanan penerjemahan, layanan penyuntingan dalam berbagai bahasa di dunia ya, tentunya bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Kemudian juga ada pelatihan bahasa Mandarin, bahasa Inggris untuk berbagai jenjang usia. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman memiliki kebutuhan ya dalam mempersiapkan bahasa, terutama bahasa Inggris misalnya, oh oke, saya ingin mempersiapkan diri untuk mengambil tes IELTS atau TOEFL ITP, then you can contact us karena kami juga menyediakan kelas persiapan bahasa tersebut. Oke, nah sekarang giliran Mas Aib nih ya untuk memperkenalkan diri lagi. Redoing the same thing. Oke, silakan Mas Aib. Oke. Okay. Oke, thank you, Kak Im. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin. Saat ini saya diamanai sebagai manajer sekolah pemimpin Indonesia. Ada dua program yang kami kelola. Satu ada Desa Nusantara dan satu lagi Ethos ID. Dua program ini adalah program beasiswa untuk mahasiswa yang di dalamnya ada program peningkatan kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing bawah Lembaga Pengembangan Insani Dompet Wafa, lembaga yang berada di bawah Dompet Wafa yang bergerak di bidang pendidikan. Dan kami sudah kalau Bakti Nusa sudah sejak 2011, sudah 13 angkatan yang saat ini kami kelola, dari 2003 20 kelola. Dan kami saat ini untuk tersebar di 16 wilayah, di 16 kota, dari mulai di Sumatera ada Aceh, Medan, Padang, Jambi, Lampung. Kemudian di Jawanya ada Tos Bogor dan di Kalimantan. Banjarmasin, kemudian ada Mataram, ada di Ambon, di Patimura, Makassar ada sorry, serta Kendari. Jadi ada 16 wilayah program Ethos ID. Untuk Bakti Nusa saat ini Hmm. di 13 wilayah. Sebagian besar di Pulau
tersebut kemudian ada di 15 kampus. Untuk Ethos ID sendiri menyasar mahasiswa tingkat 1 sampai dengan, jadi kami membiayai full UKT sampai dengan semester 8. Oke. Mas Saib, sebenarnya suaranya juga masih putus-putus ya. Per bulan setiap Tapi semoga nanti akan membaik. lalu juga ada program pembinaan. Tadi salah satunya adalah pembinaan terkait dengan bahasa Inggris, kemudian juga ada social project. Jadi kami selain juga memberikan UKT, kemudian uang saku, tapi kami juga fokus di pembinaan. Kalau di Bakti Nusa sendiri, secara kami berikan, kami memberikan uang saku, mulai ada coaching aktivis, ada peningkatan bahasa Inggris, kemudian juga ada career development program, ada juga kami di namanya Marching for Boundary, jadi kegiatan magang di perbatasan daerah 3T terdalam dan terpencil untuk di daerah beberapa wilayah di Indonesia. Oke, nah Mas Saib, ini pertanyaan lanjutan ya dari fasilitas tadi yang diberikan oleh Dompet Duafa ya untuk para penerima beasiswa Ethos ataupun beasiswa aktivis Nusantara. Nah, jadi dalam hal kemampuan berkomunikasi nih ya Mas Aep ya, kira-kira apa saja sih pelatihan yang diberikan oleh beasiswa tersebut kepada para mahasiswa yang nantinya akan menjadi kandidat penerima beasiswa tersebut. Mungkin bisa dijelaskan pelatihan bahasa apa saja yang akan didapat nantinya? Mas Aep, suaranya oke, suaranya masih putus-putus. Mungkin bisa di off cam. Jadi kita akan mendengar suaranya Mas Aep saja. Ya, boleh dicoba Mas Aep? Boleh dicoba lagi Mas Aep? Mungkin kalau dengan off cam bisa lancar ya suaranya. Oke, cek. Oke, ini lebih lebih baik daripada pakai video tadi. Nah, pertanyaannya saya akan ulang ya. Jadi untuk fasilitas Ya, halo. pelatihan bahasa yang diberikan oleh Ethos ID ataupun Aktivis Nusantara itu apa saja? Yang pertama itu pertanyaannya. Dan kemudian pertanyaan lanjutannya adalah mengapa sih Dede gitu ya selaku um, yayasan yang memiliki program ini itu memberikan pelatihan bahasa tersebut sebagai salah satu fasilitas dari beasiswa tersebut. Halo? Oke, yang akan didapat beberapa kegiatannya, kalau untuk kita memang dari mulai seleksi kita mencantumkan, mengutamakan mereka yang Lumayan, lumayan. Boleh dilanjut. Oke, sebentar. Halo, Iya, boleh dilanjut, jelas? Mas. Sekarang jelas nggak suaranya? Jelas nggak? Mm-mm. Iya. Oke. Tadi terkait dengan fasilitas yang didapatkan ya.
Oke, baik, thank you. Terkait dengan fasilitas untuk Bakti Nusa, Beasiswa Aktif Nusantara, tadi secara materi, jadi ada dua kategori ya. Yang pertama ada materi, yang kedua itu sebesar 800.000. Tahun itu diberikan uang saku sebesar 800.000 setiap 2 bulan. Memberikan itu yang memang kita targetkan dia bisa daftar LPDP baik di dalam negeri, terutama untuk luar negeri kita menargetkan agar bisa menyasar target TOEFL atau ITP ya minimal 6,5 sehingga bisa menyasar kampus-kampus luar negeri melalui jalur beasiswa LPDP. Kemudian juga ada untuk program peningkatan bahasa Inggris yang non reguler. Nah, untuk yang ini variatif tergantung kebutuhan dari penerima aktivis atau penerima bakti nusanya. Ada yang memang membutuhkan untuk persiapan PNS misalnya, ada juga lebih ke sertifikasi bahasa Inggrisnya, ada yang membutuhkan lebih ke conversation, kemudian juga pelatihan skill. Jadi ini lebih variatif tergantung kebutuhan dia mau menjadi seorang dosen, mau lanjut studi, atau mungkin mau bergerak di profesional. Kalau pengusaha barangkali tidak membutuhkan. Itu untuk di Bakti Nusa. Jadi selain tadi program pembinaan bahasa Inggris, ada juga setiap sebulan sekali ada pertemuan coaching, kemudian juga ada forum bulanan, ada leadership summit dalam 1 tahun itu 1 kali, dan mereka juga di challenge untuk mengelola leadership project. Jadi mereka ini di awal seleksi itu diminta untuk memiliki project yang bergerak di bidang apapun, apakah itu pendidikan, kesehatan, intinya mereka bisa berkontribusi bagi masyarakat ya. Namanya juga aktivis, jadi mereka memang harus bergerak memberikan kontribusi ke masyarakat. Nah, kalau untuk di Ethos ID sendiri, fasilitasnya tadi ya, secara materi kita membiayai full uang kuliah tunggal atau UKT selama 8 semester. Kemudian yang kedua, uang saku sebesar 600.000 per bulan selama 8 semester. Itu secara materi. Nah, secara non materinya ini yang sebetulnya lebih banyak, karena kalau beasiswa udah banyak lah ya yang ngasih uang saku, ngasih UKT, tapi yang Betul. menjadi keunggulan dari program beasiswa di Dompet Wafa, kita lebih fokus, lebih concern ke pembinaan atau pendidikan karakternya. Nah, di Ethos ID sendiri juga sama, kalau tadi di Bakti Nusa ada leadership project, di Ethos ID ada yang namanya social project. Skemanya lebih ke pengelolaan secara kolektif di wilayah. Jadi ada di 16 wilayah, maka ada 16 social project yang bergeraknya variatif, ada di bidang pendidikan, ada di kesehatan gitu ya. Mereka langsung turun ke masyarakat, melihat masalah yang ada di masyarakat apa, potensinya apa, lalu dikembangkanlah menjadi social project. Dan ini sangat penting ketika nanti dia pasca kampus, apakah itu menjadi calon LPDP, itu biasa kan ditanyain tuh, kamu pernah mengelola project apa atau social project apa di masyarakat, dan itu biasanya alumni-alumni kita, alumni Bakti Nusa, alumni Ethos ID yang sebelumnya sudah rutin ataupun punya pengalaman mengelola social project, maka akan lebih mudah menceritakan dengan pengalamannya, apalagi ditunjang dengan kemampuan bahasa Inggris yang sebelumnya sudah pernah didapatkan, kemudian juga komunikasi yang baik, pengalaman jejaring yang juga sangat luas. Nah, ini yang memang tidak bisa diukur dengan nilai. Kalau tadi ya ada uang saku, ada UKT, itu ada nilainya. Tapi kalau yang lebih intangible itu lebih kepada tadi pembinaan karakternya, ada positif circle gitu ya, yang memang ini saat ini kan dibutuhin. Jadi kalau berdasarkan report dari IDN gitu ya, terkait dengan zilenial terutama, mental health ini kan menjadi isu yang paling pertama ya mengemuka di kalangan zilenial. Dah di Ethos dan di Bakti Nusa ini kita memberikan lingkungan environment yang positif. Jadi memberikan mereka teman yang luas, kemudian juga jejaring untuk bisa sharing, diskusi, gimana persiapan buat pasca kampus, gimana cara mengelola konsep diri, gimana life plan dirancang dengan baik gitu. Jadi nggak cuma ngomongin soal
oh saya dapat beasiswa, dapat uang saku, kuliah bisa dibiayai, tapi lebih dari itu beasiswa yang dikelola Dompet Duafa itu menyiapkan anak-anak muda supaya siap jadi pemimpin masa depan dengan caranya sendiri. Ada yang pengen jadi dosen, ya, jadi dosen ya dosen yang memang punya pengaruh positif di lingkungannya. Dia punya integritas. Nah, di Bakti Nusa dan di Ethos dan semua program Dompet Duafa, satu nilai yang selalu kita jaga yaitu nilai integritas. Jadi dimanapun dia berada, dia harus bisa mempertanggungjawabkan baik itu pikirannya, perkataannya, tingkah lakunya dengan baik gitu, baik secara norma agama, norma etika, norma masyarakat umum. Dia harus bisa menjadi orang yang berkontribusi bagi lingkungannya. Nah, jadi kurang lebih itu terkait gambaran kenapa sih Dompet Duafa pengen memberikan beasiswa untuk aktivis, dan juga di dalamnya ada banyak variatif pembinaan, karena kita meyakini bahwa Indonesia emas di 2045, ya sekarang 2024, kurang lebih ada 21 tahun lagi, itu ya anak-anak muda ya Gen Z ya yang sekarang mungkin masih duduk di bangku kuliah semester 1, yang kurang lebih nanti usianya udah 40 tahun, mereka lah yang akan menduduki posisi strategis. Nah, Dompet Duafa sangat concern untuk menyiapkan supaya mereka ini punya tidak hanya kemampuan atau kecerdasan secara intelektual gitu ya, tapi juga Betul. punya kecerdasan emosional, punya kecerdasan secara spiritual, karena di Indonesia ini kan banyak banget orang-orang yang cerdas tapi sedikit yang berintegritas. Nah, kita pengen lahir atau terbentuk mahasiswa alumni dari program Bakti Nusa atau SADI ataupun Dompet Duafa secara keseluruhan. Meskipun dana kita sangat terbatas, tapi kita ingin mencetak generasi elit yang bisa menjadi ya calon pemimpin masa depan. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Mas Aep sudah memberikan paparan mengenai fasilitas yang dan juga beberapa alasan ya kenapa Dompet Duafa mengusung beasiswa aktivis bukan beasiswa mahasiswa yang lain begitu. Nah, jadi teman-teman ini menarik ya karena ada korelasinya dengan public speaking ya yang harus dimiliki oleh seorang aktivis. Nah, jadi kita kembali lagi ke fasilitas bahasa yang diberikan oleh beasiswa aktivis Nusantara ataupun Ethos ID. Kira-kira Mas setelah menjalani program pelatihan bahasa dan juga apa namanya mungkin fasilitas lainnya ya yang dilakukan begitu. Nah, apa sih feedback atau tanggapan dari penerima beasiswa tersebut ataupun hasil evaluasi dari tim komite beasiswanya mengenai seberapa efektif begitu ketika pelatihan ini itu sudah dilakukan selama beberapa waktu begitu. Mungkin bisa di-share Mas Aep. Oke, thank you. Terkait dengan hasil atau testimoni dari para awardee atau penerima manfaat ya kita biasa nyebutnya, alhamdulillah secara hasil mereka sangat puas dengan apa yang diberikan oleh program. Dari banyak aktivitas yang didapatkan selama, kalau di Bakti Nusa 1 tahun dia ada program tadi ya 1 bulan di Pare, ada juga yang non reguler. Mereka mengatakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Dan kemudian juga sama di atas pun sama, kita pernah juga memberikan fasilitas ya English Development Program. Itu juga sangat relate dengan kebutuhan mereka di masa depan. Memang kalau secara saat mereka menjalani mungkin masih belum kelihatan gitu ya, tapi ketika setelah selesai kita sudah pernah melakukan yang namanya kaji dampak ke seluruh alumni baik itu Ethos maupun Bakti Nusa. Hasilnya ada angka yang berubah signifikan gitu ya, dari sebelumnya di angka 0, sekian menjadi 7. Jadi peningkatannya di 7 poin itu berdasarkan skala tadi secara referensi kita menggunakan skema yang dari CBES gitu ya, yang dikeluarkan oleh Basnas. Jadi ada peningkatan signifikan terutama dari si pembinaan ya. Jadi pembinaan diantaranya adalah pembinaan bahasa tadi, karena mereka merasakan sebelum masuk kita selalu melakukan yang namanya assessment.
Jadi kalau di Ethos berarti selama 4 tahun itu setiap tahunnya ada asesmen peningkatannya sudah sejauh mana, mulai dari tadi integritasnya, kemudian diantaranya ada bahasa Inggrisnya gitu ya, IPK-nya. Nah di Bakti Nusa pun sama, di akhir dia diukur dan alhamdulillah secara CSA ya, Customer Satisfaction Index-nya di angka 90% ke atas gitu. Di hampir di setiap tahun 3 tahun 4 tahun terakhir angkanya selalu di atas 90%. Jadi tingkat kepuasan berdasarkan data yang objektif dari penerima manfaat alhamdulillah cukup baik. Kemudian juga secara umum kita juga pernah mendapatkan yang namanya SDGs Award ya. Jadi SDGs biasanya tuh ngadain yang namanya award di setiap tahun dan alhamdulillah Ethos ID yang melalui programnya mendapatkan ya berkontribusi terhadap Dompet Duafa dalam mencapai SDGs Award di tahun 2022 kemarin gitu. Dan juga satu lagi final di Jakarta Award. Dan tadi di SDGs itu kan di 17 poin yang ada di SDGs LPI dalam hal ini Ethos Adi dan Bakti Nusa ini kan fokus di poin nomor 4 yaitu quality education. Jadi di dalamnya banyak perangkat yang kita juga berkontribusi mulai dari tadi ya leadership project, social project, kemudian bahasa Inggris, menyiapkan mereka dari si komunikasi, public speaking, bahasa, itu semua poin-poin yang juga tercantum ya dalam banyak riset kebutuhan di masa depan mulai dari risetnya World Economic Forum gitu ya, kemudian juga 100 kemampuan yang dirilis oleh lembaga Harvard kalau nggak salah gitu ya, bisnis Harvard itu juga diantaranya ada terkait dengan komunikasi ya, bahasa itu satu skill set yang sangat penting untuk di masa depan buat anak-anak muda gitu, terutama mungkin aktivis dan juga persiapan di pasca kampus. Oke, terima kasih. Nah, dulu kami juga pernah mengisi ya, teman-teman, salah satu training dari Ethos ID, yaitu di TOEFL ITP. Nah, dan anak-anaknya juga semangat ya ketika mengikuti program dari kami, begitu ya. Karena memang kemampuan berbahasa ini akan digunakan seterusnya, gitu ya. Jadi tidak hanya pada saat menerima beasiswa, tapi juga saat pasca kampus. Kalau misalnya teman-teman sudah bekerja, nanti bisa membuktikan apakah training-training sebelumnya yang sudah diberikan oleh siapapun itu ya, termasuk oleh beasiswa yang kalian dapat, akan membantu kalian untuk lebih mudah beradaptasi dan juga tentunya melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh para direktur di perusahaan masing-masing atau di instansi masing-masing. Oke, Mas Saeb, ini apa namanya ya, sesuatu yang membahagiakan gitu ya ketika dari riset yang sudah dilakukan oleh tim Dede ada hasilnya ketika ada pelatihan bahasa yang diberikan kepada para penerima beasiswa tersebut. Nah, jadi sebagai salah satu lembaga yang ada di apa namanya yang juga terlibat di pergerakan ini ya, apa namanya persiapan bahasa teman-teman Ethos, saya berbangga hati gitu melihat dan juga mendengar kabar ini. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan Mas Saeb. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan bagaimana sih sebagai ini ya, sebagai manajer dari sekolah kepemimpinan ini, Mas Saeb memandang era sekarang begitu dengan adanya banyaknya informasi lintas bahasa gitu ya. Jadi dari ujung dunia mana sampai ujung dunia mana itu semuanya tersebar di social media dan teman-teman sebenarnya juga bisa belajar bahasa lewat situ juga gitu dengan cara misalnya sering kali mengonsumsi media yang ada di internet begitu. Nah, sebagai ini ya apa namanya orang yang mengelola beasiswa aktivis begitu, bagaimana Mas Saib menanggapi situasi era multibahasa saat ini? Oke, thank you. Terkait dengan dunia saat ini, ya sejak adanya internet gitu ya, di era internet mungkin 2.0, kemudian sekarang sudah 4.0, era sekarang ini kan memang benar-benar ya borderless gitu ya, secara budaya, bahasa juga di dalamnya.
sehingga siapapun orang yang di belahan dunia manapun bisa mengetahui bahasa di daerah luar negeri ataupun di luar dari daerahnya sendiri gitu. Termasuk kita yang Indonesia, kita bisa belajar gitu ya dengan adanya platform video conference gitu ya, Zoom meeting, atau juga ada di apa namanya Ome TV gitu yang juga viral tuh, kayak si siapa namanya Vicky Naki gitu ya, polyglot di banyak bahasa. Dan ada juga kita punya alumni Ethos Malang yang juga polyglot, dia menguasai 7 bahasa gitu ya. Kita pernah punya experience memang di sana, kalau secara pengetahuan, kalau kita punya kemampuan bahasa maka akan meningkat gitu ya. Jadi fungsi bahasa di sini menjadi penting, menjadi cukup sentral, krusial. Dengan dunia yang sudah terbuka lebar, kita bisa belajar dari manapun, bisa belajar dari siapapun, dan dengan bahasa itulah kita bisa mengenal budaya di suatu daerah ya, di luar negeri, dimanapun. Itu untuk juga bahkan buat kita ini sebenarnya bisa memperkenalkan gitu ya. Kita sebagai aktivis, sebagai anak muda, bisa memperkenalkan kelebihan, keunggulan budaya-budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi bukan hanya kita bisa tahu budaya luar negeri dengan kita bisa berbahasa asing, tapi juga kita bisa makan budaya kita, budaya ketimuran, dan ini juga bisa memberikan kebaikan-kebaikan apa sih yang dimiliki oleh negara kita. Kan Indonesia juga sebenarnya terkenal gitu ya, yang paling banyak pengguna sosial media. Itu yang pertama. Kemudian secara apa ya, Ki Hajar Dewantara itu pernah menulis buku yang di dalamnya ada satu kalimat, dan mungkin sekarang tuh digunain sama pusat bahasa di Kemendikbud ya. Lestarikan bahasa daerah, cintai utamakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Saya ulangi, jadi lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Jadi kita menggunakan bahasa asing atau menguasai bahasa asing bukan berarti tidak melestarikan bahasa daerah atau tidak mengutamakan bahasa Indonesia. Kadang kan ada yang bilang, wah lu Inggris, pengen pakai bahasa asing gitu ya. Tapi sebenarnya para pendiri bangsa itu, Bung Karno gitu ya, para presiden itu kan kalau mau berbicara di publik internasional, di PBB ya, United Nations, dimanapun ya harus menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris gitu ya. Itu yang kalau para tadi kalau teman-teman mungkin menjadi advokat, bahkan diplomat ya, yang memang berinteraksi dengan dunia luar, maka bahasa itu sudah jadi modal atau kemampuan yang sangat krusial gitu ya. Dan tadi kita bisa belajar dari manapun asal memang bisa menguasai bahasa. Dengan kita punya tadi ya kemampuan bahasa asing, semua pengetahuan bisa semakin terbuka, dan bahkan di dunia pekerjaan sepertinya sudah jadi wajib gitu ya. Kalau kita ngelihat ya lowongan pekerjaan itu akan mengutamakan yang memiliki kemampuan bahasa asing, atau dalam ini terutama bahasa Inggris, karena di LinkedIn gitu ya, kalau kita lihat semuanya bisa menggunakan bahasa Inggris untuk bisa menyampaikan portofolionya apa, kemudian di berbagai komunikasi di pekerjaan, di profesional, bahkan di akademis juga. Seorang dosen ya, jurnal-jurnal banyaknya dari luar negeri gitu ya, bahasa Inggris yang dipakai. Jadi menurut saya sastra lingua juga cukup concern di sana dan menjadi rekomendasi yang cukup baik. Kita juga pernah menggunakan gitu ya, menggunakan jasa translate dari sastra lingua. Dan teman-teman yang mungkin nantinya akan juga menjadi mahasiswa atau saat ini sedang jadi mahasiswa, cukup penting untuk bisa menguasai bahasa asing, dalam ini mungkin minimal bahasa Inggris gitu ya. Betul. Oke, nah begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih berpikir ulang, apakah harus saya mempelajari bahasa asing? Jawabannya harus gitu ya. Karena dengan bahasa asing, teman-teman juga bisa ya menguasai dunia lain, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia. Dan satu lagi yang ingin saya tekankan di sini, bahwa bahasa itu sebenarnya juga sebagai a protective tool. A protective tool maksudnya adalah alat ya untuk melindungi kita sendiri. Jadi ketika kita tahu bahasa dari sebuah komunitas gitu ya,
kita juga bisa nih memfilter atau memilah-memilih gitu, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa kita adaptasi di komunitas kita sendiri, mana yang tidak bisa. Nah, itu juga salah satu fungsi bahasa. Oke, Mas Aep, ini sebenarnya kurang Ya, Mas ya, kurang untuk menggali lebih lanjut tentang beasiswa dari Dompet Duafa. Cuma karena waktu yang terbatas, Ima akan akhiri, tapi dengan begitu ada satu pertanyaan terakhir nih, ada yang tadi nanya, kapan sih beasiswa aktivis Nusantara dan juga beasiswa etos ini akan dibuka? Nah, ini kita langsung tanya ke Mas Aep. oke. Kalau dinyalain jelas nggak suaranya? Dengar, dengar, dengar. Saya matiin aja deh ya. Oke, kalau untuk Bakti Nusa, insya Allah setiap tahunnya dibuka di bulan Oktober. Akhir tahun ini akan dibuka. Eh, Nanti pantengin aja sosial medianya Bakti Nusa underscore ID atau di websitenya baktinusa.id. Kalau Ethos ID, insya Allah dibuka di bulan April ya. Jadi bersamaan dengan lulusnya teman-teman SMA SMK dari jalur SNMPTN ataupun SBMPTN atau UTBK. Tadi informasi lagi kalau untuk Ethos ID syaratnya karena ini adalah beasiswa yang dikelola oleh Dompet Duafa yang berasal dari dana Ziswaf, Ethos ID dan Bakti Nusa ini dibiayai oleh dana zakat. Jadi kalau Ethos ID asnafnya ya, kalau kita mengenal ada golongan di dalam penerima zakat itu ada 8 asnaf, 8 golongan. Ethos ID ini asnafnya adalah duafa, sehingga keluarga prasejahtera itu jadi syarat, kemudian muslim muslimah, kemudian juga punya komitmen untuk mengikuti program selama 4 tahun, ya prestasi organisasi itu menjadi juga yang diutamakan. Kalau Bakti Nusa tadi tingkat 3 atau semester 7, kemudian diutamakan tadi yang punya keterampilan ya bahasa asing gitu ya. Biasanya memang kita pakai ya TOEFL yang dari kampus, kemudian juga memiliki proyek yang sudah berjalan atau berupa ide. Jadi kalau ada misalkan kita kenal sekarang ada Pandawara Group misalnya yang terkenal bergerak di bidang lingkungan, nah itu proyek-proyek kayak gitu kalau teman-teman yang mau daftar Bakti Nusa mulai dari sekarang bisa disiapin. Syarat-syaratnya bisa pantengin aja kalau etos tadi di etos stripid.net gitu Kak. Kalau TOEFL sertifikatnya yang bisa digunakan untuk mendaftar ke Bakti Nusa ataupun Ethos ya, itu apakah boleh yang prediksi, Mas saya? Oh ya, kalau untuk etos nggak ada syarat TOEFL-nya, yang ada syaratnya di Bakti Nusa dan itu boleh pakai prediction ya, TOEFL Oke, prediction boleh, di sastra lingua juga boleh gitu. Jadi boleh oke. banget teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah clear ya. Kadang masih ada yang bertanya apakah harus yang official TOEFL ITP atau yang prediction. Nah, ini sudah kita dengar dari komite beasiswanya. Ternyata boleh ya TOEFL prediction test. Nah, teman-teman bisa menggunakan layanan dari Sastra Lingua Indonesia untuk mengambil TOEFL prediction test yang nantinya bisa digunakan untuk mendaftar beasiswa aktivis Nusantara. Alright. Nah, terima kasih Mas Saeb ya sudah meluangkan waktu di weekend ya. Kita senang sekali mendengar berbagai macam informasi yang sebenarnya tidak didapatkan hanya di selembar poster gitu ya. Jadi memang harus berbicara langsung dengan representatif dari Dompet Duafa. And I'll see you again ya Mas Saeb di kesempatan berikutnya, insya Allah. Alright Mas Saeb, thank you. Happy weekend. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.